parfum yang paling enak yang dicampur dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul dan telah berlalu bulan Rabiul Awal, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di bulan Rabiul Tsani, dan senantiasa tiap saat, tiap waktu, tiap bulan, tiap hari, tiap menit, tiap detik kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang kita dapat adalah keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar di dalam pembacaan Maulid, beliau adalah idza masya baina ashabihi fa ka'annahu al-qamar baina an-nujumi az-zuhr wa idza aqbala lailan fa ka'anna an-nas min nurihi fi awani adh-dhuhr. Apabila Nabi Muhammad berjalan bersama para sahabat-sahabat beliau, maka beliau bagaikan bulan purnama di tengah-tengah bintang yang cemerlang yang bercahaya. Ketutup cahayanya bintang dengan purnama tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau apabila datang di malam hari di tengah-tengah sahabat, maka para sahabat merasanya dari cahaya Nabi Muhammad bagaikan di siang hari, bagaikan di waktu zuhur sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, sifat beliau ditanya beberapa sahabat, gila li ba'dihim ka'anna wajhul qamar, apakah wajah Rasulullah bagaikan purnama? Maka gal bal adwa minal qamar idza lam yahul dunahul ghamam qad ghasyahul jalal wa intaha ilaihil kamal. Wajah beliau lebih terang, lebih sedap dipandang daripada purnama. Dan ketika purnama itu saat di langit enggak ketutupan awan tipis sedikit pun juga, begitu, dan nampak cemerlang bercahaya. Nah, wajah Nabi Muhammad lebih terang dari itu sallallahu alaihi wasallam, sampai dibilang ma ra'aitu qablah wala ba'dahu mithlah. Enggak pernah saya melihat sebelum Nabi, setelah Nabi, orang yang seindah, seenak dipandang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sulit untuk mengungkapkan, fayajiz lisan al-baligh idza arada an yuhsiya fadlah. Pujangga kehabisan kata-kata apabila ingin mensifatkan wajah dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang paling kenal dengan Nabi Muhammad ya Tuhannya, Allah Ta'ala. Beliau yang paling mengetahui hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikannya, ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Ibn Abbas bilang fil Bukhari, karena Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yatihi Jibril fayudarisahul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi orang yang paling dermawan, dan paling dermawan di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang tadarus Quran bersama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad di dalam kedermawanan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin kalau berhembus semuanya kebagian, enggak pilih-pilih, semua kebagian kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi-bagi harta dari Bahrain, dari pagi sampai siang sampai habis. Pulang ke rumahnya enggak tersisa satupun untuk beliau makan sallallahu alaihi wasallam. Wa fis sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali. Di dalam kedermawanan bagaikan samudra, bagaikan lautan. Beliau memberi dengan banyak, enggak tanggung-tanggung. Yu'ti ata man lam yakhshal faqr, ngasih pemberian orang yang enggak takut miskin. Beliau kalau ngasih kayak enggak takut miskin, udah khalas, ngasih pemberian yang sedemikian rupa, enggak tanggung-tanggung. Kemudian enggak nyimpen buat dirinya sama sekali, padahal keluarganya banyak, istrinya banyak, tapi enggak nyimpen buat dirinya sendiri. Wa huwa dzul iyali sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan 'ala salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Kesukaan beliau kepada wewangian dan juga kepada pernikahan.
kesukaan beliau kepada wangian adalah untuk menjalin cinta kasih, untuk memadukan hati manusia. Jadi manusia tuh suka dengan yang harum, suka dengan yang wangi, merasa nyaman dengan wewangian, dengan yang harum. Dan Rasulullah harum, tanpa memakai wewangian beliau sudah harum, keringatnya harum, parfum yang paling enak yang dicampur dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau masih memakai minyak wangi, walaupun beliau adalah udah harum pada dirinya, tetapi beliau masih memakai minyak wangi untuk menunjukkan sunnah kepada sahabat-sahabat beliau. Itu memakai minyak wangi sampai itu di belahan rambutnya, itu saat beliau membuka kofiahnya atau imamannya, di belahan rambutnya ada kilatan daripada misik yang beliau pakai, itu kelihatan di belahan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, datang Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dia buka penutup wajahnya Nabi Muhammad, kemudian beliau cium keningnya Rasulullah, terus beliau bilang, tibta hayyan wa maitan. Ya Rasulullah, engkau tetap harum di masa hidupmu ataupun di saat wafatmu. Hidupnya wangi, wafatnya juga wangi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kecintaan beliau kepada pernikahan, beliau menikah begitu, dan pernikahan Rasulullah beragam. Beliau ada menikah dengan wanita Arab, ada lagi menikah dengan wanita Ajam, Maria al-Qibtiyah, menikah dengan wanita yang kulitnya putih, menikah dengan wanita yang kulitnya hitam, begitu, menikah dengan wanita yang yang ukuran tubuhnya pendek, menikah dengan wanita yang ukuran tubuhnya tinggi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan janda, menikah dengan gadis. Bahkan di antara istri Rasulullah ada seorang wanita Yahudiyah, Nabi menikah dengan mereka, menjalin hubungan. Ketika menikah dengan wanita-wanita tersebut, maka makin erat hubungan Rasulullah dengan qabilah, dengan suku-suku tersebut sallallahu alaihi wasallam. Mereka berasa dekat dengan Rasulullah, berasa akrab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Islam makin kuat. Dan para istrinya Nabi Muhammad niswatun aunan ala salahi, para wanita yang membantu di dalam kesolehan, di dalam ketakwaan. Nabi bilang dalam hadis, rahimallahu mra'an gama minal lail fa aigad zawjahu atau zawjatahu falam tastaygid farasha fi wajhihal ma. Allah semoga merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia bangunin istrinya nggak bangun, dicipratin air, terus bangun tahajud sama-sama. Ini suami macam begini semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitu. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia bangunin suaminya tahajud bareng, suaminya nggak kebangun, dicipratin air di wajahnya. Maka suami dan istri macam begini didoain oleh Nabi Muhammad, dan doanya Nabi manjur sampai sekarang. Yang mau mendaftar untuk kebagian doa dari Nabi Muhammad, nah ayo ya, bukan cipratin air, bangunin istrinya, bangunin suaminya. An-nisa gawwamuna, rijal gawwamuna 'alan nisa. Jangan dibalik. Rijal gawwamuna 'alan nisa. Begitu. Nah, itu di antara bentuk gawwamuna 'alan nisa dalam salat, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, ya. Wa Rasulullah orang yang paling dermawan, wa kana yarfuq bil yatim wal armalah, bersikap lemah lembut, santun, baik, terutama terhadap anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah, memperhatikan keperluan mereka, kebutuhan mereka sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala wa huwal abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Apabila dipanggil oleh si miskin, dengan sigap beliau menjawabnya, dengan gesit menjawab panggilan orang miskin atau orang yang susah atau anak yatim ataupun janda-janda yang lemah. Dan beliau memprioritaskan mereka dengan pemberian, dengan perhatian, dengan kedermawanan. Dan Rasulullah disifatkan qala ba'du wasifi ma ra'aitu min dhilimatin sauda fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya enggak pernah melihat orang yang memiliki rambut panjang,
memakai jubah yang ada hiasan merah-merahnya, yang lebih indah, yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sampai dibilang wa ma'asa ayyugal fi man wasafahul Qur'an wa arab an fadailihi Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Mau apa kita memuji Nabi Muhammad? Muji Nabi Muhammad, manusia yang disifatkan keindahannya oleh Al-Qur'an, disifatkan sifatnya Nabi, pujian Allah untuk Nabi ada di dalam Al-Qur'an. Terus fama miqdaru madhi alamil insani, katanya Al-Habib, apa kadar pujian dari alam manusia dibandingkan dengan pujian Allah di dalam Al-Qur'an buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian sifat Rasulullah disebut bukan cuma di Qur'an, tetapi disebutkan keutamaannya di Taurat, di Injil, di Zabur wal Furqan. Disebut Nabi Muhammad, disebut sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Begitu. Dengan sifat walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufar rahamma bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu sifat mereka di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sifat mereka di Injil disebutkan dengan bahasa yang lebih puitis dan lebih indah lagi. Wa mathalan fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala padukan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa kalimullah, berbicara dengan Allah langsung di dunia, tapi Nabi Muhammad dipadukan antara ru'yah wa kalam, melihat kepada Allah dan mendengar kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi kaifin wa inhisar wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dan Allah Ta'ala sandingkan nama Nabi Muhammad bersama namanya Allah untuk menunjukkan betapa agung, betapa tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Termasuk nih perayaan Maulid adalah makna dari wa rafa'na laka dzikrak. Termasuk perayaan, termasuk nanti hajatan hari kiamat adalah makna dari rafa'na laka dzikrak. Hari kiamat adalah festival, festival untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa nura wa mala'a bi maulidihil quluba surura. Dijadikan rahmat, kasih sayang bagi alam semesta, cahaya bagi alam semesta. Dan dengan maulidnya Nabi hati kita gembira. Makanya yang kagak gembira kesian banget begitu. Nah ini kita gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya badratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka magali anda alladhi ashrakta fi ufuqil ula fama hawda bil anwar kulla dalali bikastanar al kaun ya alam al huda bin nur wal in'am wal ifdali salla alaika Allah rabbi daiman abadan ma'al ibkar wal asali ala jamil al wal ashabi man qad khassahum rabbul ula bikamali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.